Selesai makan, Indah mengajak semua anaknya dan Pak Ahmad masuk ke ruang kerja. Ia mengambil sebuah dokumen yang sudah berdebu karena saking sudah lamanya ia simpan. Indah meletakkan dokumen tersebut ke atas meja. Cindy, coba kau buka dokumen itu. Titah Indah. Cindy mengambil dokumen tersebut lalu membukanya di mana ada beberapa foto. Salah satu di antaranya adalah foto satu orang wanita menggendong dua bayi di tangannya. Kemudian foto anak laki-laki sekitar umur 2 tahun. Ini siapa, Mom? Tanya Cindy. Itu adalah foto Satria saat dia umur 2 tahun. Dan satunya lagi adalah sahabat Momi, Nadia sedang menggendong kedua anak kembarnya, yaitu Satria dan juga kakaknya. Jelas Indah. WHAT, Satria punya saudara kembar. Jadi ini yang dimaksud Satria waktu itu? Tanya Cindy shock. Memangnya Satria bilang apa ke kamu? Tanya Rasya. Dia bilang dia akan meminta restu sama Momi sama Kakak juga. Tapi katanya dia harus menyelesaikan satu tugas gitu, aku gak tahu tugas apa, mungkin dia lagi cari kakak kandungnya dulu atau apa, aku gak ngerti sama sekali, ucap Cindy. Dengarkan Momi, dulu Nadia tak sengaja bertemu dengan Momi di taman kota saat Momi sedang mengandung Cindy. Dia lari ketakutan sambil menggendong anaknya Satria. Saat Momi tanya kenapa dia berlari, Nadia malah menangis dan memohon sama Momi untuk bawa pergi Satria. Dedi langsung mengambil Satria dari Nadia lalu menyuruh Momi masuk ke dalam mobil. Kemudian tak lama kemudian seorang wanita datang mengejar Nadia. Wanita tersebut membawa 2 preman ikut dengannya. Dedi menghalangi 2 preman tersebut sampai terjadilah perkelahian. Momi menutup mulut Satria dan menunduk bersembunyi agar wanita yang mengejar Nadia tak melihat Momi. Saat 2 preman dihajar sampai tak sadarkan diri, Dedi langsung masuk ke mobil mencari Nadia, tetapi saat kita berhasil menemukan Nadia kita sudah terlambat. Wanita gila itu berhasil menusuk perut Nadia sampai banyak darah yang keluar. Momi dan Dedi panik, akhirnya kita membawa Nadia yang sudah tak sadarkan diri ke rumah sakit terdekat. Jelas Indah tak sanggup melanjutkan ceritanya. Ya Allah, tega sekali, ucap Cindy menutup mulutnya syok mendengar cerita ibunya Satria. Indah terisak mengingat kejadian di mana sahabatnya sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Adele memeluk tubuh Indah, ia mengusap punggung Indah memberikan kekuatan kepada ibu mertuanya. Hiks. Saat itu dokter langsung menangani Indah dengan melakukan tindakan operasi di bagian perut Indah. Satria kecil menangis di pangkuan Dedi terus memanggil ibunya. Beruntung Momi mengeluarkan segala bujukan agar ia berhenti menangis hingga akhirnya Satria bermain dengan Cindy yang masih berada di dalam perut Momi. Operasi Nadia berhasil dan besoknya dia sadar dan dia meminta pertolongan Momi karena Nadia merasa hidupnya tak akan lama lagi. Hiks. Dia meminta Momi dan Dedi menyembunyikan identitasnya dan juga Satria. Dia tidak punya orang yang bisa ia percaya, jadi dia memohon kepada Momi agar merawat Satria dan menganggapnya seperti anak sendiri. Dia juga berpesan jika Satria kelak sudah dewasa, Satria harus mencari kakaknya dan juga ayahnya. Sambung Indah. Cindy meneteskan air matanya, ternyata masa lalu Satria begitu menyakitkan saat ia tahu kebenarannya. Aku dan Rasya sudah tahu sejak lama, begitupun Paman. Kita berkumpul di sini tujuannya adalah untuk membantu Satria bertemu dengan ayah dan saudaranya, entah itu hidup ataupun mati. Saat ini yang menjadi penghalang adalah wanita yang sudah membunuh ibu Satria dan juga kakeknya. Kita harus melatih Satria untuk menjadi kuat agar ia bisa melawan 2 orang tersebut ke depannya. Dalam kasus Satria ini aku akan mencari tahu di mana saudara dan ayah kandungnya. Tetapi aku juga harus menyelidiki kasus kecelakaan yang membuatku sampai hilang harapan, dan yang paling menyakitkannya adalah kita harus kehilangan Dedi. Aku yakin bahwa kecelakaan beberapa bulan yang lalu itu disengaja. Jelas Albert, aku pikir kita harus mencari koneksi yang lebih kuat untuk mengalahkan kakek dan juga wanita gila yang Momi maksud. Aku rasa mereka bukanlah orang sembarangan, ucap Rasya. Kau benar. Nanti aku akan menghubungi beberapa temanku untuk ikut membantu memecahkan masalah ini, ucap Albert menyetujui ucapan Rasya. Butuh mafia gak kira-kira di kasusnya Satria? Celetuk Adele. Semua orang menatap Adele, mereka semua bingung kenapa Adele membawa-bawa mafia di rapat yang sedang mereka lakukan. Apa maksud lu, Del? Pakai bawa-bawa mafia segala? Tanya Cindy. Dulu waktu gue masih sekolah gak sengaja ketemu bocil yang diseret sama 2 cowok yang badannya gede. Dia teriak minta tolong dan di waktu yang pas gue lewat sana, nah gue tolongin kan. Di sana gue gelut ama cowok mirip Hulk itu, buk, nah keok dah tuh lawan gue.
Pas gue bawa tuh bocil ke alamat rumahnya ternyata orang tuanya panik nyariin. Bapaknya nih ya ternyata seorang ketua mafia dan yang dua cowok yang gue hajar tuh suruhan musuhnya. Dia berterima kasih sama gue dengan ngasih gue uang segepok tapi gue menolak sebagai tanda terima kasihnya karena udah nolongin anaknya. Dia bilang jika suatu saat gue butuh bantuannya tinggal bilang aja. Dia punya banyak pasukan dan punya hacker handal juga. Jelas Adele pada Cindy. Bagaimana Al? Tanya Indah. Sepertinya kita pasti membutuhkannya, ucap Albert. Mohon maaf menyela. Saran saya kita fokuskan mencari kakak dan ayah kandung Satria dulu saja. Selanjutnya, kita akan bekerja sama dengan mereka dengan membuat sebuah jebakan karena kita tidak tahu kapan musuh mengintai gerak-gerik kita nantinya. Pada intinya kita tidak boleh gegabah di sini, ucap Pak Ahmad. Benar kata Pak Ahmad, lebih baik kita diskusikan lagi nanti jika kita sudah mendapat titik terang dari masalah Satria ini, ucap Indah. Cindy, kau rahasiakan rapat yang kita bahas dari Satria agar dia tidak cemas dan terlalu terburu-buru dalam bertindak, ucap Albert. Baik Kak, jawab Cindy. Ponsel Albert tiba-tiba berbunyi, dilihatnya Satria yang menelponnya. Albert mengangkat handphonenya lalu menempelkannya di telinga. Dia menepuk keningnya lupa kalau hari ini adalah acara pesta dari salah satu rekan bisnisnya. Beruntung Satria menelpon dan mengingatkan dirinya. Kenapa Kakanda? Tanya Adele. Albert mematikan ponselnya lalu meletakkannya ke atas meja. Aku kan pernah bilang sama kamu kalau ada undangan pesta dari rekan bisnisku Tuan Richard, ternyata aku lupa kalau hari acaranya sekitar pukul 7 malam nanti, jawab Albert. Oh Richard bikin acara pesta ya? Sayang sekali Mommy gak bisa ikut ke sana, ucap Indah. Ya gak apa-apa Mom istirahat aja di rumah, ucap Rasya. Biar aku, Adele, Rasya dan Satria yang pergi ke acaranya, Mommy di rumah aja sama Cindy, ucap Albert. Aku gak diajak Kak, tanya Cindy. Kamu sama paman jagain Mommy di rumah oke, ucap Albert. Asteris Leo mengetuk pintu ruangan Edgar. Setelah mendapat sahutan dari dalam ia membuka pintunya kemudian masuk dan mengunci ruangannya. Tak lupa ia juga memasang kedap suara agar tidak ada yang mendengar percakapannya. Kenapa kau memasang alat kedap suara? Tanya Edgar. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu Tuan, ucap Leo. Katakan, Tita Edgar, Tuan Albert sudah pulang dari negara A. Kemungkinan ia juga datang ke acara Tuan Richard. Jika memang benar ia hadir aku akan mengatur pertemuan kalian di sana. Ada satu kabar lagi yang harus aku sampaikan Tuan, ucal Leo. Tentang apa? Tanya Edgar. Ini tentang Nyonya Clarissa Tuan. Ini laporan yang aku dapatkan dari anak buahku, ucap Leo menyodorkan amplop berwarna coklat kepada Edgar. Edgar membuka amplop tersebut, seketika rahangnya mengeras. Tatapannya berubah menjadi sangat menakutkan. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Sungguh emosinya menjadi naik pitam setelah mendapat laporan yang sangat mengejutkan dari Leo. BRENGSEKK, amuk Edgar. Malam hari, Albert dan Adele sudah bersiap untuk menghadiri acara pesta yang diadakan oleh rekan kerjanya yang bernama Richard. Keduanya berjalan bergandengan tangan bak putri dan pangeran versi dunia nyata. Cantik sekali istriku ini, puji Albert. Adele tersenyum malu, pipinya langsung berubah merah. Masa istri seorang Albert dekil kan gak lucu, ucap Adele. Albert mengecup pipi Adele dengan gemas. Satria dan Rasya langsung mengalihkan pandangannya. Kakak ayo dong, kapan berangkatnya kalau gini caranya? Mending balik ke kamar aja jangan ikut takutnya nafsu di tengah jalan, protes Rasya. Kenapa kamu yang ngatur? Tanya Albert, keburu telat Kak, kalau mau kecup sampai nyelup juga gak apa-apa asal nanti aja, sahut Rasya. Udah mas. Kita berangkat aja, ucap Adele. Satria membukakan pintu belakang mobil untuk Albert dan Adele, sedangkan ia duduk di depan tepatnya di jok kemudi berdampingan dengan Rasya. Edgar dan Leo sudah sampai di acara pesta. Leo mencari keberadaan Albert namun ia tak menemukannya. Leo, apa kau yakin kalau Albert akan datang? Tanya Edgar. Yakin Tuan, sekarang mungkin mereka masih dalam perjalanan, ucap Leo. Tolong kau atur pertemuanku nanti, titah Edgar. Siap Tuan, ucap Leo. Tak lama kemudian semua orang berbisik-bisik saat Albert masuk ke dalam gedung acara. Bagaimana tidak, kabar kelumpuhan Albert sudah sampai ke telinga awak media.
namun semua orang terheran-heran melihat Albert nyatanya bisa berjalan dengan normal. Asteris bukannya dia lumpuh, siapa wanita di sampingnya terlihat sangat cantik. Aku dengar dari berita kalau dia itu depresi, terlihat sangat tampan. Serasi, dan masih banyak lagi bisikan-bisikan yang dilontarkan oleh para tamu undangan yang hadir. Albert berjalan dengan santainya sambil memeluk pinggang Adele dengan posesif. Selamat datang Tuan Albert, terima kasih sudah datang. Sebuah kehormatan bagiku kedatangan pengusaha tersukses di negara ini, ucap Richard mengulurkan tangannya berjabat dengan Albert. Albert menerima uluran tangan Richard. Tidak perlu memujiku secara berlebihan, kau bahkan lebih sukses dariku Tuan, ucap Albert. Aku masih di bawahmu Tuan Albert. Kalau boleh tahu siapa wanita cantik di sampingmu ini Tuan, ucap Richard. Dia istriku, jawab Albert singkat. Jadi kau sudah menikah, tanya Richard tak percaya. Jawab Albert berdehem. Selamat atas pernikahanmu. Aku tidak tahu jika kau sudah menikah Tuan, ucap Richard. Terima kasih, ucap Albert. Richard mempersilahkan Albert dan juga Adele duduk di kursi yang sudah disediakan diikuti Rasya dan juga Satria. Di kalangan pengusaha lainnya hanya Albert dan juga dua orang lainnya yang diberikan tempat VVIP. Yang pertama adalah Albert pengusaha nomor 1 di negaranya, yang kedua Edgar dan yang ketiga adalah Pramastia pengusaha batubara. Dari kejauhan Edgar menatap Satria begitu lama. Dilihatnya wajah Satria yang sangat mirip sekali dengan ibunya yang bernama Nadia, ia semakin yakin kalau Satria benar-benar saudara kandungnya yang saat ini sedang dicarinya. Aku yakin kau adalah adikku. Jika memang benar kau adalah adikku maka aku akan memberitahukan berita ini pada Daddy, batin Edgar. Acara pesta yang diadakan Richard kini sudah dimulai. Edgar tak mengalihkan pandangannya ke arah Satria, dia terua menatapnya sambil meminum minuman yang sudah tersedia di hadapannya. Adele peka kalau ada yang terus menatap ke arah mejanya dari kejauhan. Dia langsung berbisik ke telinga suaminya. Lihat di meja sana. Dia terus melihat ke arah kita, bisik Adele.